Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, sebagaimana biasa, Forsa, Fan Osermain Soneta, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, juga PIN, Perisai Idaman Nasional, dan Klaners tentunya, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast ini, rahimakumullah, bahwa tentunya sebagaimana komitmen saya ingin menggunakan podcast ini sebagai sebuah mediator, kemudian sebagai untuk menyampaikan dari kedua belah pihak masalah nasab ini, sehingga kita mendapatkan satu penjelasan yang jernih, keterangan yang sahih, yang tidak meragukan, tentunya semata-mata dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dan juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang selalu menyuruh kepada kebaikan dan selalu menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Tentunya kita harus ikuti ini sampai selesai nanti, sehingga kalau sudah selesai tetap jaga ukhuwah Islamiyah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sehingga insyaallah melalui podcast ini bukan memprovokasi teman-temannya untuk perang, berkelahi, naudzubillah. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam, tanpa ada kebencian, wallahil azim, tanpa kebencian, semata-mata dalam rangka menyeru ke jalan Allah tentang kebenaran. Baik, kalau kita selama ini telah mengikuti mulai dari guru gembul ya, kemudian dari pihak Ba'alawi, Gus Romel, kemudian Ki Haji Imaduddin Utsman, kemudian saya juga berusaha mengundang dari Rabithah Alawiyah, Habib Taufik As-Sakaf, namun sayang sekali beliau tidak menghadiri perbincangan ini, karena di sini bincang asik bareng Roma. Bisikan Roma itu bincang asik bareng Roma, bukan bincang tegang-tegangan, enggak. Saya sayangkan beliau tidak hadir. Mungkin juga saya akan mengundang insyaallah Habib Lutfi bin Yahya. Kalau perlu juga nanti saya akan undang sahabat saya Habib Rizik Syihab untuk ngobrol-ngobrol di sini, untuk mencari apa sih yang sebenarnya gitu ya. Karena salah dan benar itu akan dibuktikan
dengan penjelasan Allah, Rasulnya, dan secara ilmiah tentunya. Baik, kita sampai sekarang setelah kemarin dokter hukum, ya, juga kemarin setelah dari ahli filologi, Profesor Menahem Ali. Nah, sekarang sampailah kita untuk berbincang asik dengan Rois Am dari perjuangan Wali Songo Indonesia. Tepuk tangan buat Gus Abbas. Ramai banget tepuk tangannya. Rupanya bawa pasukan. supporter dari Gus Abbas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah gantengnya karena. Gus, terima kasih banyak. Padahal saya pengen panggil Kiai ini. Beliau ini kapasitasnya udah Kiai. Cuman begitu tawadhu'nya, beliau nggak dipanggil Kiai. Panggil saya Gus saja gitu. Izin saya panggil Gus, buatan apa-apa, oke? Gus Abbas, bahwa kenapa saya undang antum ke sini sebagai dzurriyyah Wali Songo, tentunya antum punya kapasitas untuk menjelaskan bahwa ada satu katakanlah klaim dari kelompok Ba'alawi bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi, para habaib, ya. Saya sudah dengar di berbagai macam media sosial ini dzurriyyah Wali Songo itu sangat keberatan, dan melalui media sosial banyak juga sanggahan-sanggahan. Nah, tentunya kali ini kita akan mendengar dari sosok yang kompeten untuk membahas pertama, apakah benar Wali Songo itu dari habaib, dari Ba'alawi? Monggo Gus, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang pertama-tama saya katakan kesimpulannya setelah diadakan penelitian baik secara sejarah dan juga secara filologis, termasuk juga kajian DNA, yaitu adalah uji laboratorium yang ada pada sosok badan dari keturunannya Wali Songo. Memang itu semuanya berbeda dengan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Dari segi sejarah, Wali Songo tidak bisa disebut Ba'alawi. Kenapa sebabnya? Sebab yang namanya penyebutan Habib di Indonesia itu menurut Kiai Agus Sunyoto itu masuk itu ketika tahun 1832. Jadi abad ke-19. Ya, sedangkan keberadaan daripada Wali Songo itu sudah mulai abad ke-9. Jadi jelas ketika seumpama ada orang mengatakan kalau Wali Songo itu adalah Ba'alawi, ini sudah menyalahi sejarah. Satu itu. Nomor dua, secara singkatnya, bahwasanya penyebutan di Wali Songo itu adalah bukan penyebutan Habib, Umaji, tapi penyebutannya adalah Syarif dengan Sayyid. Syarif dengan Sayyid. Okay. Jadi penyebutan Habib itu ada ketika Ba'alawi datang. Makanya ketika Ba'alawi datang juga, salah satu mufti Belanda yaitu adalah Utsman bin Yahya. Ketika itu juga minta kepada Belanda untuk mensyarifkan dan mensayyidkan Ba'alawi. Tapi ada sebuah tanda tanya. Meminta supaya hanya Ba'alawi saja yang disebut sayyid dan syarif. Ini artinya fenomena semacam itu karena Belanda sendiri seperti Profesor Dr. Snokogoronya itu sudah memberikan pernyataan tegas bahwasanya pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Jadi kata Habib itu kata yang baru
yang tidak sesuai dengan genetika dan sejarah daripada Wali Songo. Wali Songo tidak bisa disebut Habib, Om Haji. Kesemuanya Syarif Hidayatullah, Syarif Abdul Karim. Mbah saya itu Syarif Abdul Karim, Syarif Hidayatullah, Syarif Muhammad Arifin, Syarif Abdullah, Syarif Ali, Syarif Abdul Rahman. Itu tidak ada disebut Habib. Kemudian juga Sayyid Rahmatullah, Sayyid Ibrahim Asmarakondi, Samarkandi, Sayyid Maulana Maghribi. Ini Sayyid, tidak ada yang Habib. Dan ini beliau keberadaan Sayyid Jumadil Kubra, itu Sayyid. Bukan Habib Jumadil Kubra. Bukan. Om Haji kalau ziarah ke Sunan Gunung Jati pernah nggak nyebut Habib Hidayatullah? Kan mesti nyebutnya Syarif Hidayatullah, bukan Habib Hidayatullah. Dari sini saja secara logika sudah tidak mungkin Wali Songo disebut Habib. Satu. Nomor selanjutnya, kalau seumpama dari perjalanannya, bahwasanya salah satu karakteristik daripada Syarif dan Sayyid itu memang mastur. Mastur itu mereka menenggelamkan diri. Karena kebanyakan Syarif dengan Sayyid itu menggunakan ilmu tasawuf. Di dalam tasawuf itu apa? Ada sesuatu yang ajaran yang disebut dafnul wujud. Memendam diri. Makanya para ulama, para wali biasanya tahammul, mengkumelkan diri untuk dafnul wujud. Bukan menonjol-nonjolkan diri. Jadi mereka tidak tahu keistimewaannya dia sebagai wali, sebagai karomahnya apa itu nggak mau ditonjol-tonjolkan kecuali hanya Allah. Itu artinya apa? Artinya seorang wali Allah dan Syarif ini banyak tasawuf, banyak ulama, banyak para aulia. Maka dafnul wujudnya itu sangat tinggi sekali. Nggak mau diketahui oleh orang. Maka nyaris dengan mazhab itu maka kehidupan para Syarif dimanapun berada, nggak mesti di Indonesia saja, termasuk ada di Pakistan, di Uzbekistan, di Maghribi, itu banyak sekali yang memendamkan diri, tidak mau menonjolkan diri. Sebentar. Jadi secara logika memang dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa innaka la ala khuluqin azim, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang azim, yang agung. Tentunya dzurriyyahnya pun pasti berakhlak ya. Salah satu akhlak tidak menonjol-nonjolkan aku anania gitu. Jadi kalau Gus Abbas saya menyatakan bahwa para wali itu memendam, merahasiakan nasabnya, itu semata-mata karena tidak ingin menyombongkan diri, tidak ingin menonjolkan diri dalam konteks akhlakul karimah itu orang gitu. Jadi kan punten Gus Abbas, sedikit lagi. Tadi antum menyatakan bahwa Snoekhorgro atau Belanda atau Snoekhorgro-nya apa siapa ini tadi? Profesor Snoekhorgro-nya telah minta kepada siapa? Utsman bin Yahya yang dari kalangan Habaib itu meminta kepada Snoekhorgro-nya untuk dinyatakan sebagai Sayyid atau Syarif. Ini terkonfirmasi dalam sejarah? Ada dalam sejarahnya. Terkonfirmasi? Ya, terkonfirmasi dalam sejarah itu ada sejarahnya. Bukan, ada surat menyuratnya ada. Bukan hoax ini? Bukan hoax. Itu ada data surat menyurat? Wali Songo anti hoax. PBI itu anti hoax. Wali Songo anti hoax. Anti hoax. Allahumma sholli ala Jadi kalau seumpama belum terkonfirmasi di dalam data-data sejarah, maka insya Allah saya tidak akan bicara. Nggak akan bicara. Karena itu bisa menjadi fitnah umat. Izin saya minum. Silakan. Sama-sama serang. Nah, jadi begitu Om Haji. Astagfirullahaladzim. Baik, mangga. Salah satu daripada beberapa karamahnya para ulama dan para aulia, apa yang disebut dengan al-khirqah, keluar biasaan. Itu yang disebut karamah. Karamatul aulia wal ulama qit'atun min mu'jizatsin nabi. Karamahnya para ulama, para wali, kata Imam Ibnu Arabi, itu salah satu percikan daripada mukjizatnya Nabi. Ada al-khirqah, keluar biasaan. Ini akan menimbulkan satu privilege di kalangan sosial masyarakat ketika diketahui.
Lah karomah yang paling tinggi itu adalah sebagai nasab yang menyambung kepada Rasulullah. Ini kalau seumpama mereka itu terkonfirmasi sebagai nasab di Rasulullah dan diketahui oleh sosial masyarakat, maka menurut hatinya para ulama dan sebagian para syarif itu keikhlasannya akan terganggu. Kebersihan hatinya akan terganggu. Karena beliau sudah terlalu, nanti mereka bangga terhadap cucunya sebagai cucunya Rasulullah. Minimal kalau semua dipanggil syarif dan sayyid mereka senang, apalagi mendapatkan privilege, tingkatan seteratanya didahulukan, diunggulkan. Ini para syarif dan sayyid itu kurang berkenan. Makanya semuanya syarif dan sayyid itu nyaris sulit dicari karena semua terpendam. Soalnya salah satu kasus adalah di Pakistan. Kita sudah banyak berhubungan dengan orang Pakistan. Kemarin juga ada tamu dari Pakistan yang mengatakan bahwasannya syarif dengan sayyid itu di Pakistan itu disebutnya makhdum, dan yang menyebut makhdum itu bukan syarif dan sayyidnya, tetapi orang-orang yang menyebut makhdum itu. Makhdum itu apa, Om Haji? Makhdum itu orang yang dijadikan khodam, pembantu. Makhdum itu? Orang yang dijadikan khodam atau pembantu. Artinya julukan itu sangat dafnul wujud sekali. Mereka itu nggak mau keistimewaannya. Itu tidak diketahui oleh masyarakat umum. Karena apa? Karena para syarif dan sayyid itu kebanyakan memakai tasawuf, tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Makanya sangat sulit sekali. Lah, akhirnya kemudian penyebutan makhdum ini juga terjadi juga ada di Uzbekistan. Termasuk di Uzbekistan itu disebutnya makhdum. Kemudian dari Uzbekistan di Maghribi itu larilah ke Indonesia. Maka di Indonesia pun para ulama dan wali songo juga banyak disebut makhdum. Sunan Bonang disebutnya Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Ampel disebutnya Maulana Makhdum Ampel. Syarif Hidayatullah disebutnya Maulana Makhdum Gunung Jati. Itu artinya bahkan mereka itu bukan dari Yaman. Mereka bukan dari Hadramaut. Mereka bukan kalangan habaib, tapi kalangan syarif. Memendam wujud dan memang tidak mau menonjolkan diri. Makanya hampir syarif dengan sayyid itu susah untuk dicari. Ada seorang ulama Mesir ketika ditanya, siapa itu sayyid? Mana itu syarif? Itu jawabnya satu, syarif sayyid sirrun min asrarillah. Itu salah satu rahasia Allah yang siapa-siapanya nggak ada yang tahu. Sebab tidak ada yang berani untuk menonjolkan. Makanya ini juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia tuh bukan sekedar bahwa ada penjajah Belanda. Kalau penjajah Belanda kan datang akhir-akhir ya, abad ke-15, abad ke-16. Padahal yang namanya sayyid dan sayyid itu hidupnya sudah mulai abad ke-9. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-3. Artinya mereka pun sebelum zaman kolonial itu sudah memendam diri. Tidak mau disebut syarif dan sayyid. Datang ke Jawa, nama diganti orang Jawa. Kemudian juga diganti juga panggilannya. Kalau di Cirebon dipanggilnya Kang. Dipanggilnya ada lagi Gus. Kalau di Banten dipanggil tuh bagus. Ya, itu bukan sekedar lari daripada ancaman-ancaman Belanda saja, tetapi ada satu konsep filsafat kehidupan para syarif dan sayyid ini atau ahlu baitir Rasul itu adalah dafnul wujud. Karena telah tahu, mereka faham, orang-orang tua mereka faham, ketika dimunculkan nasab Rasulullah pasti umat Islam akan mengkultuskan, dan ketika umat Islam mengkultuskan, jangan sampai pada akhirnya muncul ahlul bait menjadi Tuhan selain Allah. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ini ada satu klaim memang selama ini bahwa Wali Songo adalah habaib, dan beliau yang punya kompetensi tentunya karena beliau adalah keturunan dari Wali Songo, bahwa beliau tentunya punya punya manuskrip tentang eksistensi Wali Songo itu bukan habaib. Apakah ada manuskrip yang dimiliki oleh Wali Songo bahwa memang seperti itu, Gus? Ada, manuskripnya ada. Manuskrip yang tertua itu bahwasannya Wali Songo itu bukan ba'alwi. Jadi manuskrip yang ada yang muda itu memang sempat diba'alwikan oleh Belanda. Sempat diba'alwikan oleh Belanda. Termasuk manuskrip yang ada di Cirebon juga. Itu sejarahnya ada. Makanya nasabnya ada dua. Ada dari Ba'alwi, ada yang dari Said Musa Al-Kadzim. Ternyata yang disimpan oleh orang-orang tua, yang disimpan yang lebih tua ternyata larinya ke Said Musa Al-Kadzim. Begitu ada geger sejarah Cirebon petang, ternyata sejak itulah
Belanda membuat nasab baru bagi Sunan Gunung Jati di Baalwi kan. Itu secara singkatnya seperti itu Om Haji. Dan itu terjadi ternyata bukan di Cirebon aja. Di banyak daerah kesultanan mungkin seperti itu. Makanya kita PWI dan Laskar Sabilillah ini, kita tidak mengadakan gerakan-gerakan sifatnya provokatif, apalagi sampai fisik. Tidak, naudzubillah min dzalik. Makanya saya harapkan kepada semuanya, seluruh rakyat Indonesia bergerak dengan elegan, bergerak dengan perjuangan ilmiah, bil hikmah, semua dengan by data, dan hindari daripada pergerakan-pergerakan fisik. Artinya pergerakan fisik itu adalah bentrok fisik, itu jangan sampai terjadi. Apalagi antar rakyat Indonesia, jangan sampai terjadi. Kalau semua ada yang memprovokasi, kita harus sabar, kita menahan diri. Karena kita sama-sama umat Islam, sama-sama rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat Indonesia dan umat Islam itu nanti terjadi fitnah begitu besar hanya karena masalah ini. Sebetulnya ini masalahnya gampang aja. Kalau Bang Alwinya mengaku, udah selesai. Kita juga tetap menghormati. Ini bukan bukan masalah ilmu. Ada kadang tanya sama saya, Kus gimana katanya sampai masalah kan ada beberapa keilmuan daripada orang NU itu kan banyak kan dari Bang Alwi. Saya bilang ini bukan bicara masalah ilmu. Ini bicara nasab. Sepandai-pandainya orang, sealim-alimnya orang tidak akan bisa menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah kalau memang datanya terputus. Imam Syafi'i itu bukan cucunya Rasulullah. Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah walaupun istrinya itu syarifah. Tapi bukan cucunya Rasulullah. Tapi memang kakeknya bertemu dengan kakeknya Rasulullah. Imam Syafi'i yang alim, mujtahid mutlak. Sekarang kita tanya, apakah dengan kealimannya Imam Syafi'i itu bisa menyambungkan nasab Imam Syafi'i ke Rasulullah? Tidak bisa. Karena ini bukan bicara masalah ilmu. Kita tetap mazhab Syafi'i, tapi kita katakan Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah. Itu bukan karena benci, tapi ini kajian data. Itu yang harus difahami oleh rakyat Indonesia, bahwa ini bukan masalah like or dislike, benci atau dia benci, apalagi hasud, naudzubillah min dzalik, tidak. Pemirsa, kenapa muncul tesis Kiai Imad sampai akhirnya merebak berita sampai sekarang ini? Memang sebagaimana saya juga pernah bersaksi di forum ini, saya melihat arogansi dari oknum-oknum habaib sejak saya muda, Gus, sampai saya berusia sekarang. Arogansi itu kita bisa lihat di media massa, macam-macam itu. Yang saya katakan tempo hari bahwa ada doktrin, yang doktrinnya bukan didoktrin kamu harus berzina apa boleh mabuk, bukan doktrin itu. Yang saya maksud itu ada seakan-akan ada doktrin yang menggunakan ujung surah Al-Ahzab 33 yang bunyinya itu innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, ya. Karena saya sering dengar ungkapan-ungkapan dari teman-teman kita baik ini bahwa ya kalau pasti nanti walaupun kemaksiatan apa Allah akan membersihkan gitu. Walaupun apa yang kita lakukan pasti kita akan disucikan sesuci-sucinya. Nah ini yang waktu itu saya maksudkan Gus. Kalau ini diyakini seperti itu, ini akan membahayakan, mencederai, mencelakakan bahkan generasi habaib itu. Padahal kan dibersihkan itu kalau misalnya wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan melakukan kejahilan seperti orang jahiliyah dulu. Kemudian waqimnas salat 5 waktu, wa atinaz zakah, laksanakan zakat, wa ati'na Allah wa rasulah. Taati Allah dan Rasulnya baru dibersihkan, itu kan mesti gitu. Iya betul. Nah ini arogansi seperti ini saya khawatir dan saya menduga ada doktrin-doktrin yang turun-temurun sehingga banyak kita lihat kelakuan para habaib itu, habaib yang berkata seenaknya, berbuat seenaknya, sampai melakukan hal-hal yang sangat memalukan yang sudah diketahui oleh publik lah ya. Nah oleh karena itu muncullah tesis Kiai Imad. Kemudian saya terpanggil untuk menelusuri ini sampai tuntas apa iya bahwa keturunan Nabi ini seperti itu kan.
Nah, tentunya secara kalau kita lihat Gus, tesis Kiai Imad sampai saat ini sudah ada yang bisa membantah belum, Gus? Secara resmi belum ada yang bisa membantah. Belum ada yang bisa membantah. Belum bisa. Sebabnya kemarin kan ada pertemuan Banten. Kemudian Kiai Imad menginginkan Rabitatul Alawiyah itu mengirimkan wakilnya. Kenapa nggak hadir gimana? Nggak hadir wakilnya. Pada waktu itu Habib Hanif itu tidak mewakili Rabitah. Makanya Kiai Imad nggak mau datang. Itu saya langsung bertemu dengan Kiai Imadnya. Kiai Imad mengatakan seperti itu. Kecuali kalau semua ada wakil dari Rabitatul Alawiyah, kita diskusi, kita debat secara adil, secara baik, nanti akan ada ketemu masalah. Tapi kalau bukan wakil daripada Rabitatul Alawiyah, jadi akhirnya omong kosong, nggak ada bekasnya. Macam kayak kemarin, saya juga menyayangkan ketika Rabitah itu ada panggilan dari Om Haji, tapi ternyata tidak datang. Itu akhirnya masyarakat kan akhirnya underestimate nanti. Artinya nggak imbang lah. Sebetulnya beliau harus datang sebetulnya itu untuk mengklarifikasikan semuanya supaya jadi berimbang. Itu. Kita juga pengennya seimbang, masyarakat. Gitu. Ini dengar nggak beliau panggil saya Om Haji? Panggil saya Om. Ponakan berarti. Ponakan. Kenapa demikian? Karena ayah beliau dulu Kiai Haji Fuad dari Buntet, Cirebon, itu memang sahabatan saya. Kita dari tahun 77-82 begitu ya, berjuang sama-sama ayah beliau. Waktu itu di BP3 lah gitu ya. Masya Allah itu luar biasa. Luar biasa beliau dengan saya itu. Nah rupanya beliau ini putra dari Al-Maghfurlah, Kiai Fuad Buntet. Makanya saya waktu datang saya panggil Om, ini panggil Om. Tante ada di rumah. Tante yang mana, Om? Salah ngomong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya hati-hatilah, Om. Bisikan Roma. Bincang asik bareng. Jadi beliau dulu ayah anda beliau Kiai Fuad Buntet itu masih perjuangan beliau orang Masya Allah masa berjuang wah luar biasa Al-Izzul Islam Al-Izzul Islam Muslimin Al-Izzul Indonesia wal Indonesian luar biasa. Gus, apakah dari Wali Songo itu pernah mengundang apa tidak atau pernah mengundang atau diundang nggak oleh Rabitatul Alawiyah untuk mensinkronkan atau mendiskusikan masalah ini? Belum pernah. Tapi insya Allah nanti mungkin karena masalah ini supaya jangan berlarut-larut. Memang harus segera diselesaikan, bukan dihentikan ya, diselesaikan. Diselesaikan. Jadi nanti bagaimana kesimpulannya nanti harus dipertemukan dan nanti mungkin jalan satu-satunya ya harus melibatkan pemerintah setempat karena ini bukan persoalan masalah PWI, bukan masalah Wali Songo, tapi sudah persoalan masalah umat dan kebangsaan juga. Katanya pergerakan daripada Bang Alwi ini juga termasuk pergerakan politik juga. Arahnya akhirnya arah politik juga. Makanya saya lihat pergerakan dari Bang Alwi itu sudah muncul itu antri pemerintahan yang sah. Kalau bilang anti tidak. Tetapi terkali seumpama mencaci maki presiden yang sah. Saya tidak bicara personality. Saya tidak bicara seorang Pak Jokowinya, Pak SBY-nya. Tidak bicara tentang masalah Pak Prabowo-nya. Kalau beliau itu sudah jadi presiden, itu berarti sudah menjadi lambang negara. Lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Makanya tidak boleh dijelek-jelekin. Tidak boleh dicaci maki, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dilukai muruahnya harga dirinya. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu.
Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Itu prinsip kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi pergerakan Ba'alwi itu sudah beda. Kemarin sampai detik kemarin pun ada seorang oknum Ba'alwi itu sudah mencaci maki Menteri Agama Gus Yakut. Mungkin kalian tahu ya videonya. Saya mau tanya, Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Ini salah satu bentuk gerakan-gerakan mereka, dan ini harus kita waspadai. Ini kalau tidak nanti rakyatnya akan hancur, karena ini sudah berhubungan dengan kebangsaan. Lambang daripada negara itu, yaitu Menteri Agama, menterinya, presidennya. Apalagi ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa istana Indonesia adalah istana Dajjal lah, pemerintahnya pemerintah iblis lah. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Itu sedangkan dari kalangan ulama seperti NU dan Muhammadiyah tidak ada yang mengatakan seperti itu, karena mereka tidak akan berani, karena mereka tahu sejarah dan filsafat daripada kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang dibangun oleh para leluhur dan para ulama, para wali itu bagaimana jasanya, bagaimana pengorbanannya. Tapi Pak Alwi ini seolah-olah nggak peduli. Nah ini makanya itu yang disebut oleh saya bahwa ini pergerakan politik yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita tidak boleh lemah. Polri tidak boleh lemah, TNI tidak boleh lemah. Nah maka dari itu kemudian satu membaca kasus, kalau seandainya kita mengadopsi Profesor Sugeng Sugiarto bahwasannya genetika mereka itu genetika Yahudi. Itu kan hak ilmiahnya para pakar ya. Hak ilmiah. Dan ketika kita menukil dari yang haknya itu nggak salah. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya bukan ahlinya. Makanya harus bertanya kepada Pak Sugeng. Ketika Pak Sugeng itu mengatakan seperti itu, kita tidak ada hak untuk membantah. Karena memang beliau ahlinya. Maka kalau seumpama memang apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng itu seperti itu, maka yang harus kita perhatikan bahwasanya Belanda ketika membawa Ba'alwi, ternyata itu berarti genetikanya sama. Ada tulisannya KRT Fakih Wirahdiningrat mengatakan bahwasanya Profesor Dr. Sudok Hogernya Vanderburg dan beberapa petinggi-petinggi Belanda itu ternyata genetikanya sama dengan Ba'alwi. Termasuk Stalin yang punya komunis juga genetikanya sama dengan Ba'alwi, yaitu Yahudi Askenazi. Ini kalau seumpama diruntut, satu hal yang tidak mungkin adanya hubungan daripada Yaman komunis berhubungan langsung dengan Stalin. Kalau seumpama mereka tidak ada kaitan. Ternyata memang ada kaitan darah, sama-sama genetikanya sama. Siapa itu DNID? Ba'alwi Yaman. Siapa itu Barakbah? Fahrul Barakbah, Ahmad Sofyan Barakbah, Ba'alwi Yaman. Siapa itu Muso? Itu Al-Musawwa, Ba'alwi. Jadi ketua-ketua PKI ternyata orang-orang Ba'alwi imigran Yaman. Kenapa kok mereka banyak yang tergabung dalam PKI? Karena negara Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Sekjennya namanya Haidar Abu Bakar Al-Abbas. Kalau nggak salah wakil presidennya namanya Abdurrahman Assegaf. Sampai saat ini sekjen Partai Komunis Yaman itu masih keluarga Ba'alwi. Lah, kemudian juga dengan Belanda. Dan Belanda ini katanya sistemnya itu monarki, kerajaan. Tapi kekuasaan semua linia dikuasai oleh Yahudi Askenazi. Maka ketika ada kolonial terhadap Indonesia, itu ternyata beberapa klan Yahudi di sana yang memiliki otoritas yang sangat besar di dalam menguasai ekonomi dan politiknya Belanda. Ternyata laporannya bukan ke kerajaan. Ini menurut data. Tapi banyak lapor aksesnya malah justru ke negaranya, ke asalnya. Yang pada waktu itu katanya pusatnya di Inggris. Ini menurut tulisannya KRT Fakih Wirahdiningrat. Artinya apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Ini hati-hati, jangan sampai seumpama Ba'alwi ini kemudian menguasai Indonesia.
baik sejarahnya juga dikuasai secara Indonesia, kemudian juga klaim-klaimnya juga menguasai, kemudian juga politik secara politik menguasai dan ekonomi menguasai. Ini pada akhirnya nanti mereka tidak akan patuh kepada pemerintah. Mereka tetap akan bekerja sama dengan yang satu gen. Saya yakin-yakinnya bahwasanya gerakan Ba'alwi ini adalah gerakan yang sistematis, gerakan internasional yang sistematis, tidak mungkin parsial hanya ada di Indonesia, nggak mungkin itu. Kita akui baik, cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik, cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik, cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau lihat kita pergerakannya, saya yakin karena beberapa yang saya baca dari berita-berita dan tulisan-tulisan, ya, itu adanya semacam itu. Makanya ini yang harus diantisipasi. Artinya ini adalah masalah bangsa, ini masalah rakyat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka tentang kepalsuan nasab daripada Ba'alwi, membuka tentang masalah gerakan-gerakan Ba'al yang sistematis, termasuk pemalsuan makam, pengklaiman sejarah, kemudian merendahkan daripada suku-suku dan bangsa kita, ada lagi juga menghalalkan segala cara, sikap tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, kemudian juga memba'alwikan beberapa pahlawan-pahlawan kita yang bukan Ba'alwi sampai memba'alwikan Wali Songo. Ini bukan masalah sederhana. Ini adalah merupakan penyergapan secara sistematis terhadap kekuasaan negara. Itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Terhadap sejarah negara ini yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika ini semua dibongkar oleh Allah sehingga masyarakat sadar semua, rakyat Indonesia sadar semua. Ini yang disebut dengan oleh Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Allah membuka semuanya untuk memerdekakan kalian semua. Membuka semuanya supaya kalian itu adalah mampu berdiri dengan tegak untuk membela kebenaran. Maka ini adalah bukan persoalannya Kiai Imaduddin dan bukan persoalan hanya saya. Tapi ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Madyan. Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mengatakan bahwasannya al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Bahwasannya kebenaran yang hak itu akan mengalir di atas lisannya para ulama setiap zaman, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada waktu zaman itu. Jadi kebenaran itu pasti akan Allah munculkan. Makanya al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarid. Kebenaran itu dari Allah. Kalian jangan ragu-ragu kalau Allah sudah menunjukkan. Dan Allah menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Pengklaiman sejarah terhadap Ba'alwi itu bukan hoax, bukan fitnah, itu ada. Bagaimana caci makinya para habaib atau para Ba'alwi, klan Ba'alwi terhadap warga pribumi, itu bukan hoax, itu ada buktinya. Termasuk juga pemalsuan makam, itu bukan hoax. Saya sering membongkar makam-makam palsu bersama dengan Laskar Sabilillah. Kemarin juga di Pemalang juga kita ketemu ada petilasan Maulana Maghribi, ya, yang akan dijadikan makam oleh oknum Ba'alwi dan ditolak oleh kiai setempat, di antaranya Kiai Maksus namanya di Pemalang itu. Dan kemarin juga udah diberesin alhamdulillah. Jadi kata Kiai Maksus mengatakan dan para kiai di sini nggak ada kuburannya, nggak ada sisa ini petilasan. Lah kata oknum Ba'alwi katanya ada kuburannya. Ini namanya Al-Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi. Kiainya kekeh, nggak ada, jangan ini petilasan.
Kalaupun semua bilang ada jasad yang masih simpang siur, jangan dipastikan seperti itu. Nggak boleh. Ini bukan kuburannya Habib Tajuddin. Habib Tajuddin itu siapa? Dari mana? Orang baru tahu. Akhirnya saya diminta untuk ke situ, saya datang ke situ. Saya bilang, coba dimasukkan ke YouTube. Maksudnya apa? Supaya rakyat Indonesia semuanya melek. Karena ini persoalannya adalah persoalan penyergapan yang secara sistematis, secara diam-diam ketika kalian itu lengah, ketika rakyat itu tertidur, ketika rakyat itu disuntik, mati suri, mereka menyergap kita. Maka inilah kemudian Laskar Sabilillah dengan perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah fungsinya adalah yang istilah orang buntet ngoprak-ngoprak, ayo bangun tuh bangun semua bangun. Makanya ketika ada yang mengatakan, Gus, kok sampean kok bikin ribut Indonesia? Emang sengaja bikin ribut supaya apa? Supaya kalian bangun. Kalau nggak diribut-ribut, kalian tidur terus. Kalian akan disuntik mati suri dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Lah ini masalah persoalan agama juga. Dan ini khususnya adalah persoalan agama, itu persoalan Nahdlatul Ulama juga. Karena banyak yang terdoktrin orang NU. Dan yang dipersekusi juga banyak orang ulama NU. Dan yang dihina juga Kiai NU. Saya kaget. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar dari Banten itu disebutnya. Ya mohon maaf ya. Karena ini bukan hoax, ini fakta. Ini supaya rakyat tahu bahwa mereka bagaimana sikap dan tingkah lakunya kepada rakyat Indonesia. Sangat tidak menghargai terhadap eksistensi sebuah bangsa Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi. Dan itu ngajari kepada rakyat. Ngajari kepada jamaahnya. Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Ini rakyat Indonesia jangan mudah terbodohi. Ini rakyat Indonesia bagaimana ini? Ada kiainya dicaci maki, diinjak-injak. Sementara kalau dari kalangan Ba'alwi disebutnya adalah Al-Habib, Al-Mukarram, Al-Fadil, Dzul Karamah, Sahibul Karamah wal Maqam, Al-Arif Billah, Wali Kutub. Semua Wali Kutub, asal ada Habib yang meninggal, Wali Kutub semua. Sementara kiai-kiai pribumi rakyat Indonesia dibilangnya babi. Manggil Buya Said Akil, si Said. Subhanallah, akhlak sudah nggak ada. Kemudian Gus Yakut kemarin masih di iblis-iblis. Kemarin. Makanya sangat ironis sekali ketika Nahdlatul Ulama itu tidak bergerak. Ketika dari PBNU itu tidak mau bergerak meluruskan. Karena yang dibelokkan sejarahnya bukan sekedar Indonesia, tetapi juga NU juga. Ini kalau di DPR sini bahaya ini. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membela bangsanya. Mulai sekarang bangun, bela bangsa. Kita tidak niat untuk ribut. Kita tidak ngajak berantem. Kalau kalian diajak berantem, jangan mau. Karena yang terluka adalah rakyat Indonesia. Jangan mau. Kalau seumpama diajak benci-bencian, jangan mau. Kalau seumpama diajak ribut, jangan mau. Kita elegan. Kita membela bangsa, membela leluhur, membela negara, membela agama yang sudah banyak dibelokkan jauh melenceng daripada ajaran-ajaran Wali Songo dan para ulama zaman dulu. Majid. Inilah tugas PWI dan Laskar Sabilillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus, bahwa tadi telah memaparkan secara panjang lebar bagaimana strategi mereka sistemik dengan sistem. Misalnya untuk menguasai Indonesia, menghegemoni agama rakyat kaum muslimin dengan dalil-dalil agama. Itu memang kita melihat misalnya ya, adanya klaim-klaim Wali Songo Ba'alwi, kemudian pahlawan-pahlawan nasional Ba'alwi, Sungai Diponegoro diklaim sebagai Ba'alwi, kemudian Cutnya Adin, Tengku Cikditiro, Imam Bonjol, semuanya diklaim mereka Ba'alwi. Nah memang pemirsa, astagfirullahaladzim, kalau ini dilakukan oleh Ba'alawi berarti memang ada indikasi, ada indikasi ingin menguasai, menjajah Indonesia, bahwa yang berkuasa yang memerdekakan Indonesia ini mereka. Dan kita sudah dengar mereka ada oknum habaib yang berteriak bahwa kalau nggak ada habaib Indonesia nggak merdeka. Na'udzubillahi min dzalik.
sebuah kemungkaran yang besar ini. Sebuah kejahatan yang besar yang harus, Masya Allah, yang harus dilawan, harus dicegah. Ya. Bagaimana satu klan mengklaim kesejarahan Islam di Indonesia yang kemudian di-counter oleh para zuriyah, para wali, mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh mereka. Ini mengerikan sekali pemirsa. Jadi maka saya katakan ini bukan soal yang kecil, bukan hal yang kecil. Ini sudah masalah kehormatan bangsa Indonesia dan kehormatan umat Islam Indonesia. Subhanallah, memang ini sebuah perjuangan di jalan kebenaran. Dan semua kita umat Islam, mari kita perhatikan kasus ini. Yang mana yang kita bela, ya. Apakah itu kemungkaran? Apakah itu keadilan? Yang mana yang kita harus tolong? Apakah jalan takwa? Apakah jalan yang ism, yang dosa gitu ya? Saya mendengar antum cerita tadi ini merinding juga nih bulu nih. Wallah, merinding ya. Jadi ini adalah merupakan satu mungkin hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan supaya kita ini diberikan lahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang. Zaman mbah kita itu adalah Belanda. Sekarang kemudian ada lagi zaman mbah kita juga menghadapi PKI. Nah, zaman kita ini adalah zamannya Mbak Alwi, jadi kita harus beresin. Jadi lahannya ada masing-masing itu. Ya untung Om Haji masih ada itu. Sama-sama berjuang untuk Mbak Alwi itu lahannya. Kalau orang nanam padi dan pohon kan harus ada lahannya, Om. Nggak mungkin cuma ada pohonnya aja. Ya lahan kita tuh ya Mbak Alwi itu. Nanti kita dituainya, dipanennya nanti di akhirat. Kita jangan takut di framing, kita jangan takut di persekusi. Kita tidak niat untuk jahat apapun, tapi kita ingin membereskan, meluruskan. Sesuatu yang sudah timpang ini terjadi kita luruskan. Secara gentle, secara ilmiah, secara data, secara... Makanya ada beberapa situs-situs yang dibangalikan. Saya bilang, coba dipelajari. Kalau memang itu Habib, ya udah Habib. Yeah. Tapi kalau seumpama bukan Habib, ya jangan dihabibkan. Antum seumpama ini nama Habib ini, bin Habib Abdurrahman, bin ini. Lah ini benernya. Jangan sampai, antum jangan sampai. Kalian jangan sampai tawasul kepada Habib ini, bin ini, orang yang nggak ada. Nanti saya bilang, gimana ini? Larinya Fatihah kita ke siapa? Lah ini, persoalannya nih, kadang-kadang orang yang ziarahnya sudah banyak. Ada beberapa makam-makam palsu yang dibuat oleh oknum habaib yang ada di Jawa Timur, yang ada di mana, dan sudah dibongkar oleh rakyat. Itu diklaimnya sebagai makamnya wali kutub. Ya, jadi andalan benar wali kutub. Jadi dianggapnya ya, ulama Indonesia nggak ada yang jadi wali kutub. Pernah saya lihat di media, ada makam di Madura kalau nggak salah. Betul. Yang tadinya makam itu nggak ada jasadnya. Mbak Alwinya. Nggak ada Mbak Alwinya. Nah, tiba-tiba ada segafnya gitu. Di sini Sayyid Abdurrahman yang dikasih juluk atau gelar As-Sagaf ini sangat besar dan pelanggaran besar terhadap leluhur kita. Tentunya kita harus kompak. Maka dari ini sekarang kami mewakili cucu daripada Syekh Abdul Manan Batu Ampar untuk merombak atau merusak dan diganti dengan nama yang sebenarnya. Ada dilepasin tuan. Jadi memang ada satu jadi itu bukan upaya menghabibkan. Jadi kalau kita itu memandang bahwa itu ada upaya secara sistematis seperti apa yang dikatakan oleh Om Haji, itu sangat betul sekali, benar. Kita harus punya pandangan ke arah itu. Kalau kita tidak punya pandangan ke arah situ, kita akan dianggap ceroboh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kiamat itu pastinya kapan nggak tahu, tapi Allah memberikan isyarat tanda-tandanya. Kalau kita nggak berhati-hati, itu salah kita. Kita harus hati-hati. Maka dari itu ini bukan hoax. Kalau hoax mungkin saya tidak akan bergerak, Om.
Artinya kalau seumpama Allah sudah mencolok mata kita bahwa itu loh Baal itu seperti itu, kalian harus bagaimana? Kalau kita tetap diamnya, merupakan satu kesalahan besar. Satu nomor selanjutnya gini, tahun 46, iya tahun 46 itu Saya lahir. 46 saya lahir. mulai itu terjadi begini. Ini kan 46 Roma dilahirkan gitu. Maksudnya gitu. Jadi tahun 46 waktu itu 1946 itu pertama kali Zionis masuk ke Palestina. Itu pada waktu itu diusir oleh orang Eropa ya, bahwa di Jerman juga digenosida ya oleh keluar semua. Maka kemudian beberapa kapal-kapal besar itu mampir di pelabuhan Haifa. Haifa itu dia pelabuhan Palestina. Begitu turun membentangkan spanduk. Spanduknya itu tulisannya, wahai orang-orang Palestina, jangan pupuskan harapan kami. Kami di Eropa diusir, di Jerman juga kami dibunuh. Kami ingin hidup bersama Anda, jangan pupuskan harapan kami. Akhirnya karena orang Palestina juga toleransinya besar. Kenapa toleransi besar? Karena hidup sudah semacam Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sana dia di Palestina kan ada Masjidil Aqsa, ada Haikal Sulaiman, ya kan? Ada juga apa sih tapak-tapakannya para nabi, para rasul. Jadi diklaim oleh orang Yahudi, diklaim oleh orang Kristen juga, hidup bersama-sama bareng-bareng tanpa adanya bentrokan. Gitu kan. Sudah lama. Gitu. Maka toleransinya besar karena kalau mereka menganggap Yahudi, ya udah. Akhirnya diterimalah masuk pada waktu itu ribuan bahkan ratusan ribu. Kemudian ada beberapa peringatan dari orang Eropa ketika itu, bahwasanya wahai orang Palestina, hati-hati Anda menerima tamu yang salah. Kami mengusir mereka itu bukan tanpa alasan, tapi ada alasan. Nah setelah itu masuklah. Lah itu ternyata memang karakteristik daripada Yahudi Hazari atau Yahudi Askenazi. Itu memang karakteristiknya adalah merebut bangsa. Ngerampok. Awalnya apa yang dilakukan oleh Zionis itu sama dengan yang dilakukan oleh Baal yang ada di Indonesia. Saya harus mengatakan itu tegas kepada kalian sebagai rakyat Indonesia supaya melek semua. Itu sama. Apa? Pemalsuan makam, pengklaiman sejarah, dan pembuatan makam palsu. Hampir sama di Indonesia. Jadi keadaan kita sekarang ini yang kalian harus tahu, itu persis seperti halnya keadaan Palestina pada waktu tahun 46. Jadi itu yang namanya di pinggir-pinggir Masjidil Aqsa itu banyak makam palsunya. Bahkan di seluruh Palestina itu banyak makam palsunya. Setelah akhirnya apa? Pengklaiman sejarah. Daerah satu persatu diambil. Bahwa ini daerah sesepuh kami. Ini adalah daerah leluhur kami. Sebelah sini. Kalau sampai sebelah sana. Tambah berani. Bahkan diturunkan seorang mata-mata Zionis yang diambil dari Yaman. Namanya Syekh Fadil Abdullah. Orang Islam memang. Tapi karakter Yahudinya luar biasa. Didatangkan oleh Zionis untuk memata-matai Palestina. 42 tahun jadi mata-mata Palestina gak ketuan. Kenapa? Di framingnya sebagai ulama besar. Karena memang hafal Quran, pinter agama ya, hadis, Quran, tafsir, pinter. Jadi muridnya banyak, muhibbinnya kalau sini banyak lah. Ribuan. Bahkan beliau sempat dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Rakyat semua tertutup matanya. Palestina teledor. Palestina ceroboh. Palestina dibutakan matanya oleh beliau. Karena beliau di brandingnya sebagai seorang waliullah ma'rifat billah. Ketika melihat langit adalah melihat arasnya Allah. Maka rakyat Palestina semua gak ada yang berani. Subhanallah. Nggak tahu kalau mereka itu mata-mata Zionis. Dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan. Tapi setelah semua lini-lini di Palestina dikuasai. Dan hasil daripada Syekh Fadil Abdullah, seorang yang di branding sebagai waliullah, tapi nyatanya Zionis. Mata-mata Zionis untuk menyergap Palestina. Itu adalah, jasanya adalah menjadikan Palestina yang sekarang, generasinya,
menderita yang tidak ada kunjung tiba. Kenapa kita itu kita memberikan satu peringatan keras terhadap rakyat Indonesia? Karena itu cara-caranya hampir sama. Kalau kita teledor, hati-hati itu. Ya memang kalau secara kalau kita secara akal sehat misalnya ya, ketika ada klaim-klaim, misalnya Wali Songo diklaim, kuburan-kuburan diklaim, kemudian pahlawan-pahlawan nasional diklaim, ini memang mengarah kepada sebuah penjajahan ya secara astagfirullahalazim. Nah inilah yang terus kita duduk mengklarifikasi ini dengan para Ba'alawi, benar apa nggak begini gitu kan? Kalau memang betul ya mereka harus minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mohon saya harap kepada Pak Alwi, kalau memang secara 3 faktor, satu secara data sejarah tidak tersambung, secara filologi itu sesuatu yang mustahil, secara genetika tidak sama. Itu 3 ilmiah sudah menyebutkan bahwa Pak Alwi mustahil disebut cucunya Rasulullah. Menurut saya, bertobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah sebagai umatnya Rasulullah. Kita di sini tidak ada kasta, kita semuanya sama. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan Arab di atas Ajam, Ajam di atas Arab, Yahudi di atas Arab, Arab di atas Yahudi, tidak ada. Bahwasanya kalau seandainya mereka secara genetika itu ternyata Yahudi, menurut pakarnya, itu saya harapkan Mbak Alwi tidak usah berkecil hati. Kenapa? Sebab gen Yahudi itu banyak mengukir sejarah dalam Islam. Bukan berarti pakar itu membenci Anda. Bukan berarti kita itu merendahkan Anda. Kita mengatakan data sebenarnya seperti itu. Sama seperti begini, kalau seandainya Om Haji ini adalah aslinya dari Tasik, berarti gennya gen Sunda. Ini bukan berarti saya merendahkan Om Haji, saya lagi ngomong bicara data. Walaupun Om Haji itu sudah lama di Jakarta, tapi ini genetikanya adalah Sunda. Nah itu adalah data yang sebenarnya. Jadi kemudian contohnya seperti itu. Imam Ibnu Jurayj itu ulama besar, itu genetikanya Yahudi. Ka'bul Akhbar, Wahab bin Munabbih, termasuk seorang ulama besar yang diagung-agungkan oleh seluruh ulama tafsir, termasuk Imam Ibrahim Al-Biqai, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, termasuk Imam Suyuti, selalu disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain. Siapa? Abdullah bin Abdissalam, ulama besar, jadi rujukan seluruh ulama dunia. Itu genetikanya Yahudi. Jadi jadi nggak ada bedanya. Islam itu tidak membedakan gen, karena gen itu dari Allah. Siapa yang memaksa kita untuk gennya ini, gen ini? Dari Allah. Ketika kita itu merendahkan gen bersama dengan merendahkan kudrat iradat Allah, ya kita juga nggak mau. Tapi akuilah, kalau Anda orang Jawa, Jawa. Saya orang Cirebon, ya Cirebon udah. Walaupun hidup di Betawi lama, ya saya bukan orang Betawi, gennya orang Cirebon. Udah gitu aja, udah ngaku, selesai itu. Masalahnya sederhana aja. Walaupun gay, tapi kalau kita beriman, bertakwa, berilmu, tetap tinggi derajatnya. Tinggi depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka di situ sebetulnya nggak usah khawatir. Tetapi kenapa kok mereka kok sangat khawatir, bahkan condong ketakutan? Sehingga ada anekdot dari orang-orang katanya, ini Mbak Alwi ini sama Allah nggak takut, sama DNA takut. Itu ada semacam itu kan, jadi akhirnya jadi bahan guyonan kan. Jadi artinya menurut saya kalau memang seperti itu udah akui saja. Kalau memang tidak terbukti, nggak usah terlalu dipaksakan. Dan tidak usah lagi kemudian mendoktrin masyarakat untuk percaya kepada mereka bahwa mereka itu dzurriyyatur Rasul. Tidak usah memaksa. Kalau Anda punya muhibbin silakan percaya, silakan yang percaya, yang nggak percaya jangan dipaksa, jangan dipersekusi. Sebab apa? Rasulullah mengatakan, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya yang kepada yang bukan bapaknya, apalagi kepada Rasulullah, maka surga itu haram bagi dia. Baunya surganya pun tidak akan menciumnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini saya dorong, ini penyadaran, ini manfaat bagi Mbak Alwi, juga manfaat insyaallah umat untuk dikembalikan kepada fitrah yang sebenarnya gitu. Ya pemirsa, sebetulnya simpel ya.
Kalau mau disadari oleh Ba'alawi, pertama ketika ada konflik, ada debat tentang nasab ini, nasab Imaduddin begini, tampilkan yang mereka yakini, ini kan. Kemudian kalau misalnya yang benar tesis Kiai Imad diakui, kemudian tes DNA, kenapa salahnya tes saja? Misalnya kita bukan turunan Nabi, so what? Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Kenapa? Karena ketinggian derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah bukan dari nasab gitu kan. Dan beliau-beliau tahu itu. Bukan karena saya keturunan Nabi maka saya masuk surga, bukan. Bukan karena saya dzurriyyah Nabi saya bebas dari neraka, bukan. Allah sudah berkali-kali menjelaskan itu dalam Al-Qur'anul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasab. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan qurasyian hashimian. Surga itu untuk orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Dan neraka itu buat orang-orang maksiat walaupun dia sayyid Quraisy, Bani Hashim. Ini Bani Rasulullah ini. Jadi jelas sekali dari Allah dan dari Rasulnya enggak ada manfaat nasab itu di sisi Allah. Itu oleh karena itu ketika secara ilmiah, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi, kemudian secara genetika tidak terkonfirmasi, bahkan mustahil keturunan Nabi, secara filologi juga dikatakan mustahil keturunan Nabi. Astagfirullahalazim. Tentunya ya tidak ada jalan kecuali mengakui, karena walaupun tidak keturunan Nabi ini nggak jaminan masuk surga kan kita tahu. Kalau anak Fatimah binti Muhammad saraqallahu ya ada. Kalau anak Muhammad Fatimah mencuri dipotong juga tangannya. Nggak ada privilege. Jadi saya rasa kalau memang tujuan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk mencari ridho Allah, nggak ada artinya itu nasab. Lalu ketika kita mempertahankan nasab yang terbukti secara ilmiah bukan turunan Nabi, lalu apa tendensinya gitu kan? Jadi pertanyaan, lalu apa motivasinya? Beliau-beliau ini banyak yang alim. Setelah dibuktikan secara ilmiah berdasarkan nasab, secara genetika, secara filologi, oh ternyata bukan turunan Nabi. Kenapa dipertahankan? Kan gitu kan. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Kalau orang alim pasti orientasinya ridho Allah, ketaatan kepada Allah gitu kan. Kalau mau saja mereka mengakui fakta yang terang benderang, saudara-saudaraku dari Ba'alawi, saya rasa nggak ada rame-rame. Nggak ada, selesai. Tujuan kita kan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu modal kita, bukan nasab kan. Saya rasa para Ba'alawi ini sangat mengerti banget itu. Dan pemalsuan makamnya diakui lah. Nanti kita beresin lagi. Jadi setelah itu jadi rakyat Indonesia, umat Islam. Udah, selesai. Finalnya ada tes DNA gitu. Tes DNA. Ini kenapa diharamkan itu?
Saya ambil satu analogi ya. Ada satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harramu 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Faman ittara ghaira bagin wa 'adin fal itsmu 'alaihi. Kan itu. Sesungguhnya diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi dan sesembahan disembelih tanpa nama Allah. Tapi barang siapa yang terpaksa dan tidak berlebihan dan tidak menyukainya, fala itsmu 'alaihi, tidak berdosa. Ini tes DNA, ini mendesak, harus dibuktikan, jadi bukan haram. Harus untuk ketentraman kasus ini selesai. Nah, ketika menolak tes DNA ini kan menjadi indikasi antum nih, Beb. Kenapa nggak berani tes DNA kayak gitu loh? Tes aja. Mau J, mau A, D, B, so what? Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai kan? Nggak perlu kita berdebat panjang lebar ini, Masya Allah. Akhirnya ntar berantem, Muhyiddin sama Usul. Ente tega, Beb. Kalau ente tega, ya, kalau ada umat Islam ini berkelahi. Masya Allah, na'udzubillah, Beb. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita gentleman sportif, oh ya, buat saya enak. Ya kan lu Habib Rizik pernah bilang di depan rambut Rasulullah SAW, barang siapa yang mau ngaku-ngaku turunan Nabi, ya tes DNA nih. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, ikhwan? Beb, jejak digital nggak hilang, Beb. Jadi, ayo tes DNA. Tes DNA, terus begitu bukan turunan Nabi, gol alhamdulillah, subhanallah, takwaku yang akan membawaku ke surgamu ya Rabb. Kan itu, Beb. Kalau ente bertahan dengan begini, memprovokasi Muhyiddin, lawan. Aduh, ini provokator. Jangan, Beb. Ya, begitu juga dari pihak apa nih, Wali. Wali Songo. Jangan ada kata-kata perang, lawan. Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata lawan itu lawan secara pemikiran, bukan secara. Ya, lawan secara ilmu kan. Dengan tiga indikator itu. Ya. Ilmu nasab, kemudian filologi, kemudian DNA. Udah menyatakan semuanya ini mustahil turunan Nabi, ini mustahil, ini mustahil. Apalagi masih pertahankan. Masya Allah, Allah akan mencintai Rasulullah SAW akan cinta sama kamu kalau kamu tuh fair. Masya Allah, Beb. Jangan korbankan umat. Jangan korbankan umat. Na'udzubillah. Ya, nanti antum, insya Allah Habib Rizik, antum sahabatku. Dari muda kita buat teman, Beb. Dari muda gue cinta ente habis. Wallah, ini Habib ini banyak sahabat-sahabat saya ini. Yang saya kalau lihat ingat gini saya mau nangis, ini nangis beneran tuh. Pengen nangis, sedih gitu. Enggak, artinya begini. Para sahabatku, para habaib, saudara-saudaraku juga banyak habaib juga nih. Ini Nazila nih anak saya. Ipar-iparnya banyak habaib tuh. Ya kan? Banyak habaib. Hah? Asawat, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita tahu bahwa, kita yakin, kita tahu. Bekal kita ke akhirat itu takwa. Takwa, bukan nasab. Kita tahu. Jadi buat apa mempertahankan nasab yang emang nyatanya nggak benar, ya udah gitu. Gue bukan turunan Nabi, ya udah. Bukan itu kok modal kita. Iya, Bib. Om Haji nih cocok kalau jadi ketua umum PWI. Masuk ke bala. Jadi komandan Laskar aja kan. Saya dulu wapres.
menjatuhkan diri. 2014 kan diwapreskan. Betul. Saya nggak mau. Kenapa? Raja lebih tinggi dari wapres. Betul. Kalau itu saya akui. Masya Allah. Monggo barangkali ada last statement dari Gus. Ya, kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dan rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah membuka semuanya akan kebenaran kepada kita. Mari kita menyambutnya tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, dengan cara elegan, dengan cara akhlakul karimah, dengan cara semangat ukhuwah Islamiyah. Dengan jangan sampai terjadi pertumpahan darah antar kita, jangan sampai terjadi pertumpahan darah antar umat Islam di Indonesia, apalagi sampai terjadi, mohon maaf, sampai terjadi hilangnya nyawa, jangan sampai itu terjadi. Tetap menjaga kesatuan dan persatuan, karena kita semua memperjuangkan ini juga adalah memperjuangkan bangsa. Jangan sampai dengan perjuangan ini justru bangsa kita akan hancur. Kita memperjuangkan agama, jangan sampai dengan cara ini juga perjuangan ini juga akan menghancurkan agama. Maka terus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita semua dengan semangat itu semua seperti yang tadi diutarakan oleh Om Haji. Itu memang semangatnya PWI itu. Makanya beberapa kali ada beberapa provokasi. Alhamdulillah PWI sampai detik ini tidak terpancing Om Haji. Jelas kasih. Karena itu memang bukan jalan kita. Jalan kita ya jalan ilmiah, jalan biasa. Dan kita banyak juga kawan-kawan habaib banyak, dan ponakan-ponakan saya yang habaib saudara juga banyak sekali. Jadi artinya kita bukan itulah, bukan masalah itu, bukan masalah klaim ini bukan. Ini masalah nasab. Kalau memang benar, ya alhamdulillah. Kalau nggak benar ya udah diakui, alhamdulillah kita biasa. Itu selesai itu masalahnya. Nah itu. Terima kasih pemirsa. Namun sebelum bubaran nih, bingkisan Roma udah insya Allah selesai Gus. Sekarang tadi bisikan Roma, sekarang bingkisan Roma. Gitu. Sarung yang sederhana, mudah-mudahan bisa terima kasih. kenang-kenangan. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nanti dari kami PWI juga ingin menghadiahkan seragam PWI Om Haji, mohon diterima juga. Oke, baik. Ya, mangga, silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Ini bendera Laskar Sabilillah, patakan. Dibuka aja. Ya. Ini lambangnya seperti ini. Kembali. Oh. Ini patakan Laskar organisasinya. Ini pataka Laskar Sabilillah. Gambarannya gambar Jawa gunung. Ya, ini ada kerisnya, tapi ini ada pedang Sayyidina Ali-nya. Karena Wali Songo dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini bintang 9 dan bola dunia ini NU, karena kita juga berawal dari KNU-an. Masya Allah. Baik. Ini buat show boleh juga jaketnya. Pemirsa, demikian uraian dari Gus Abbas sebagai pimpinan dari PWI Laskar Sabilillah.
apa? Laskar Sabila Perjuangan Wali Songo ini. Laskar Perjuangan Wali Songo. Tentunya mudah-mudahan dengan kehadiran beliau hal ini semakin jelas dan terang-benderang, dan goalnya adalah sebagaimana beliau katakan tadi, ukhuwah Islamiyah, bersatu kita untuk menjelaskan ini. Selanjutnya jadi satu untuk Islam dan Indonesia. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.